Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menginstal Linux Ubuntu pada VirtualBox dan perintah-perintah dasar Linux. Oke, langsung saja. Yang pertama, buka VirtualBox-nya yang sudah kalian download. Oh iya, pastikan juga kalian sudah mendownload ISO Ubuntu-nya ya. Bagi yang belum mendownload, nanti saya sediakan link di bawah untuk mendownload. Oke, selanjutnya langsung saja pilih new, berikan nama sesuai yang Anda inginkan, Ubuntu, lalu tipenya Linux. Di sini versinya 64 bit atau yang kalau kalian mau 32 bit juga ada. Langsung saja sini saya pilih 64 bit. Kemudian kita next. Nah, di sini memory size-nya saya gunakan 2 kali lipatnya, jadi 248. Nah, di sini kita bikin create a new virtual hard disk now dan VDI next, dynamic allocated kita next, dan naikkan tergantung kalian ini file lokasinya sebesar berapa. Sini saya 15 GB. Kemudian kita create. Setelah kalian create, pilih sistem operasi yang akan kalian buka, kemudian pilih ke setting, pilih ke storage, kemudian klik empty, lalu pilih icon disk tersebut, choose a disk file. Nah, kalian buka ISO yang telah kalian download tadi, Ubuntu ya. Kemudian open. Ini langsung saja kita oke. Oh ya, pastikan juga itunya udah sama ya. Kita oke. Kemudian kita start. Nah, di sini jangan lupa untuk memilih ISO yang sama dengan yang kita masukkan tadi. Nanti dia nggak connect kalau nggak sama. Kemudian kita start. Nah, biarkan saja dia sampai selesai checking disknya. Ini kira-kira semenit sampai 3 menit lah. Nanti saya cepatin aja. Nah, keenakannya di Ubuntu ini nanti dia nggak masuk kayak BIOS yang lain. Nah, dia langsung ada interface-nya sendiri langsung gitu. Kemudian setelah masuk di install ini, kita pilih bahasanya. Kita pilih bahasa Inggris karena dia internasional. Namun bahasa Indonesia ada juga ya. Di sini kita pilih bahasa Inggris aja karena internasional. Langsung aja install Ubuntu. Di sini keyboard layoutnya kita defaultkan saja English US. Continue. Nah, ini normal installation. Pilih aja yang ini. Ini ada pilih-pilihannya itu di dalam apa yang akan diinstal dan other optionnya download update while installing Ubuntu. Kemudian continue. Nah, di sini di installation tab pilih yang erase disk aja. Langsung install now. Di sini mau dibaca dulu nggak apa-apa, tapi langsung aja continue. Kemudian pilih set waktunya di mana tempat Anda tinggal. Sini saya pakai waktu Jakarta. Kita continue aja langsung. Nah, masukkan nama kalian. Nah, saat kalian masukkan nama itu nanti terauto generate dengan pick username-nya. Masukin passwordnya. Passwordnya biasanya root dipakai orang. Nah, di sini juga bisa login otomatis ya. Tergantung kalian mau ngidupin atau enggak. Sini saya langsung aja continue. Nah, kalau sudah masuk tampilannya seperti ini, kalian tunggu aja copying filenya. Lumayan lama sih ini.
Nanti tunggu aja, ini nanti saya percepat aja videonya biar nggak makan waktu banyak. Nah, setelah selesai terinstall yang tadi, kemudian di sini pilih aja langsung restart now. Dia nanti akan langsung otomatis restart dari si VirtualBox-nya. Jadi bukan laptopnya atau PC-nya yang di restart. Jadi program yang di VirtualBox-nya yang akan terrestart sendiri. Setelah masuk tampilan seperti ini, ditunggu saja. Ini nggak ada masalah kok. Nah, setelah masuk, nanti langsung aja masukkan password kalian dan tunggu si VirtualBox-nya masuk ke tampilan Ubuntu-nya. Nah, setelah masuk nanti langsung gini tampilannya. Ini untuk online account kita bisa skip aja. Live path-nya juga bisa next. Ini juga bisa di next kan saja. Ini juga di next aja. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang nanti bisa kalian install di dalamnya. Kalian bisa install ini semua di dalamnya. Kemudian kalau sudah, kita klik done aja. Nah, di sini kita bisa merubah tampilannya jadi full screen mode. Nah, di sini kan masih kecil tuh. Kita pilih klik kanan di mouse-nya, display setting. Lalu pilih resolution. Nah, kalian cocokkan saja dengan layar kalian ya. Udah itu apply aja dan keep change. Oke, Ubuntu kalian sudah siap untuk digunakan. Oh ya, di sudut kiri bawah itu untuk aplikasi-aplikasi yang bisa Anda akses, ada banyak aplikasinya. Di sini ada software updaternya, kita remind me later aja. Oke, selamat, Ubuntu Anda sudah siap untuk Anda gunakan. Oke teman-teman, setelah kita menginstal Linux Ubuntu yang tadi, selanjutnya kita akan memulai mengenal perintah dasar pada Linux. Oke, buka saja langsung sistem operasinya. Seperti ini, jangan lupa di view-nya kita pilih host F atau full screen mode. Nah, ini kita masukin passwordnya. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita langsung saja pergi ke sudut kiri bawah, show application, dan type to search terminal. Lalu open. Nah, kita sudah terbuka dengan terminalnya. Nah, pada perintah dasar Linux yang pertama ada yang namanya pwd. Apa itu pwd? Pwd adalah print working directory. Ya, untuk melihat posisi di mana kita saat ini atau pada direktori apa kita saat ini. Kita langsung enter saja. Kita berada pada direktori home di dalam SQL. Nah, kemudian kita juga mengenal yaitu sudo. Sudo itu adalah super user do. Penggunaannya sendiri untuk memberikan hak akses permission root kepada si pengguna. Jadi kita bisa menuliskannya seperti ini, sudo su. Nah, kita masukkan password kita. Nah, ini sekarang kita sudah berada dalam root SQL. Nah, ini sebelum kita melakukan root atau super user do.
Kemudian gimana caranya mau kembali ke user biasa, itu kita bisa menggunakan perintah sudo su lalu isi dengan nama perangkat yang kalian buat di sini. Saya masukkan. Nah, ini sudah kita berada pada user biasa lagi. Kemudian kita mengenal namanya mkdir. Mkdir adalah perintah dasar Linux untuk membuat direktori atau folder baru. Kita akan mencontohkannya seperti ini. Mkdir, kita buat saja folder 1. Terus mkdir lagi folder 2. Untuk hasilnya nanti kita bisa melihat di langkah-langkah selanjutnya. Ini folder ketiga. Ini adalah mkdir. Kemudian touch. Touch adalah perintah dasar Linux untuk membuat file baru. Penggunaannya atau penerapannya seperti ini. Touch, kita buat file 1, kemudian atau bisa juga dengan seperti ini, siku file 2, itu sama aja kok. Nanti kita buat touch lagi file 3. Oke, setelah mkdir membuat direktori dan touch membuat file, kita akan mengenal yang namanya ls, yaitu perintah dasar Linux untuk melihat isi direktori. Seperti ini, ls. Nah, kita sudah ada beberapa direktori dan file di dalam CSQL user tadi. Nah, ini adalah direktori yang kita buat. Di sini ada folder 1 dan 2, 3-nya. Kemudian touch file 1, 2, 3-nya juga sudah ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan belajar cara masuk direktori. Cara masuk direktori menggunakan perintah cd. Kita akan menggunakannya seperti ini. cd folder 1. Enter saja langsung dan kita sudah berada pada direktori si folder 1. Kemudian kita akan mundur satu direktori sama menggunakan cd, tapi di ujungnya min seperti ini. Nah, itu kita akan kembali ke direktori awal, ini ke home di YSQL. Kemudian bagaimana caranya setelah kita masuk direktori banyak, itu kan ribet mundur satu-satu gini. Jadi kita mau langsung aja kembali ke si direktori awalnya. Gimana itu caranya? Kita buat dulu cd folder 1. Itu kita masuk, kita buat direktori baru. Ini kita buat aja isi folder. Seperti ini. Kita enter, kita ls. Ini sudah ada direktori isi folder di dalam folder 1. Kemudian kita masuk lagi ke isi folder. Seperti ini, kita sudah berada di dalam isi folder yang di dalamnya adalah folder 1. Kita ls, isinya kosong. Jadi kita bisa menggunakan cd min untuk kembali ke direktori awal. Seperti ini, kita sudah berada di direktori awal. Kalau kita ls, ini sudah kembali seperti semula. Setelah cd, ada lagi caranya untuk masuk ke direktori yang terdapat sub-sub direktori. Contohnya seperti ini. cd, kita gunakan folder yang kita gunakan tadi, folder 1. Kita garis miring isi folder. Seperti ini. Kita enter. Ini sudah masuk ke folder 1 atau direktori 1 dan direktori isi folder. Oke, selanjutnya kita clear untuk membersihkan komen lainnya seperti ini.
Lalu kita akan mencoba membuat file dengan perintah dasar nano. Kita ls dulu. Kita akan membuat folder di dalam kita akan membuat file di dalam folder 2. Kita cd folder 2 dulu. Sudah, lalu kita nano file 1. Ini enter. Nah, otomatis si command line-nya akan membuka tampilan seperti ini. Ini enggak ribet. Jadi kalian tinggal tulis aja. Kita contoh, hai, nama saya Kiel. Kalau nama Anda ini. Lalu untuk menyimpannya kita bisa menggunakan Ctrl X. Ctrl X. Lalu di bawah sini ada save modified buffer. Kemudian Anda pilih saja di keyboard Y atau yes. Setelah itu enter. Kita akan kembali lagi. Jadi kalau kita ls itu ada file 1. Oke. Cara untuk menampilkan teksnya bagaimana? Kita menggunakan perintah cat. Jadi gini, cat file 1. Nah, ini akan muncul isi dari folder 1 ini, isi dari file 1 ini. Hai, nama saya Kiel, kalau nama Anda. Oke. Kemudian kita cd min, kita kembali ke direktori awal. Selanjutnya kita akan menyalin file ke dalam direktori. Sebelumnya kita sudah berada di direktori awal, kita ls dulu. Ini ada file 1 yang akan kita salin ke dalam folder 3. Kita nano dulu, kita buat isinya supaya nanti terlihat. Halo, ini Kiel. Kita Ctrl X dan pilih Y, kemudian enter. Jadi kalau kita ls masih tetap seperti biasa. Kemudian kita menggunakan perintah cp untuk menyalin file ke dalam direktori. Kita tulis cp file 1, lalu nama direktorinya folder 3. Oh, sebelumnya kita masuk dulu aja untuk melihat apakah sudah ada isi folder 3. Belum ada isi ya, berarti kita akan pindahkan si file 1 ke folder 3. Ini cp file 1, baru nama tujuan foldernya, tujuan direktorinya folder 3. Kalau kita ls dia sudah seperti biasa. Kemudian kita cd folder 3, kita masuk, kita ls, itu ada file 1. Kita cat file 1, halo ini Kiel. Sampai sini paham kawan-kawan? Oke, kita kembali lagi ke folder utama, ke direktori awal. Kita clear lagi. Kemudian setelah menggunakan perintah cp untuk menyalin file, kita bisa mengubah nama file dengan cara mv. Ini kita ls. Kita coba mau mengubah nama file 2. Kita mv file 2 menjadi namanya contoh wkwk. Oke. Kita enter. Set dan ls. Nah, si file 2-nya udah nggak ada lagi teman-teman di sini. Jadi dia diganti menjadi nama filenya itu wkwk. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba terapkan ke direktori, bisa nggak? Kita ganti nama folder 1 tuh jadi ini 1. Oh, ternyata bisa. Ini dia. Folder satunya nggak ada lagi, jadi diganti menjadi ini 1. Ini. Oke, kita kembali ke direktori awal. Setelah itu kita akan menghapus direktori yang kosong.
Caranya gimana? Kita akan masuk ke CD folder 1. Tadi kan oh ya, nggak ada lagi. Kita CD ke ini 1. Kita ls, ini ada directory, dan di dalam directory isi folder ini nggak ada lagi. Kita CD min, lalu kita akan menghapus si isi folder. Kita akan menghapus menggunakan command rmdir. Rmdir, lalu namanya rmdir isi folder, enter. Kalau kita ls, dia sudah nggak ada lagi direktorinya. Kita cd min, mundur lagi, ini sudah cd min, kita kembali direktori awal. Jadi kalau kita buka cd ini 1, lalu kita ls, itu sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Lalu kemudian ada untuk menghapus file, kita bisa menggunakan rm. Contoh, kita akan menghapus file wkwk, rm wkwk. Kita ls, dia sudah tidak ada lagi nama file wkwk. Coba kita terapkan untuk directory rm folder 2. Ini tidak akan bekerja ya, karena rm tidak bisa meremove folder 2. Ini adalah directory. Jadi bagaimana cara menghapus directory beserta isi-isinya? Tadi kan untuk menghapus directory yang kosong kita menggunakan rmdir. Ini rmdir. Lalu bagaimana menghapus dengan isi-isinya? Oke, sekarang kita tes dulu ke folder 2 ada isinya atau tidak. Ini ada isinya ya. Itu ada file 1. Kemudian kita cd min. Kita akan menghapus folder 2. Caranya adalah rm spasi min r. Lalu pilih nama direktorinya folder 2. Kita enter, kita ls. Folder 2 nya sudah tidak ada lagi di direktori YSQL, di usernya, di user YSQL. Oke. Setelah menghapus direktori, perintah dasar berikutnya adalah ping, yaitu untuk mengecek konektivitas ke server. Kita akan menggunakan testing server ke google.com. Seperti ini aja, tulis ping google.com, lalu kita enter. Kita akan mendapatkan ping terhadap server google.com dengan alamat IP 216.239.38 dan .120. Oke. Kemudian kita berhentikan, kita pencet aja Ctrl C untuk memberhentikan. Di sini ada statistik dari pingnya. Ini teman-teman bisa baca. Oke, selanjutnya perintah dasar terakhir adalah top. Kita clear dulu. Perintah dasar terakhir ini adalah top. Apa sih fungsi top? Top sendiri sama seperti Task Manager di Windows, untuk melihat aplikasi yang sedang berjalan pada perangkat kita. Oke, kita tulis aja top dan enter. Nah, di sini akan terlihat apa-apa saja yang sedang berjalan di feed user YSQL seperti ini. Seperti ini. Ini semuanya adalah perangkat yang bekerja pada perangkat kita, aplikasi yang bekerja pada perangkat kita semuanya. Nih. Gimana cara mau keluarnya? Kita Ctrl C saja. Kita clear lagi. Nah, dan perintah dasar Linux yang terakhir itu kalian bisa menggunakan shutdown untuk mematikan perangkat. Nih, jika tidak ingin, Anda bisa mengcancelnya dengan shutdown min C. Oke.
Jadi demikian dulu tutorial yang bisa saya berikan untuk perintah dasar Linux dan menginstal Linux Ubuntu. Jadi sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.